Sejarah arsitektur klasik Eropa dimulai dari zaman Ancient Greek pada abad ke-800 sebelum Masehi sampai 146 sebelum Masehi. Yunani adalah bangsa yang paling berpengaruh di dunia. Yunani menciptakan dan mengembangkan berbagai hal penting, misalnya demokrasi, alfabet, filsafat, teater, dan ilmu pasti. Yunani kuno berlangsung dari periode akhir pada abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi hingga tahun 146 sebelum Masehi ketika Romawi menaklukkan Yunani setelah pertempuran Kritos. Yunani mempunyai tipologi wilayah yang berbukit. Adanya faktor berikut menjadikan Yunani kaya akan batu, sehingga banyak material bangunan yang menggunakan batu. Yunani berkembang cukup pesat dalam peradabannya, sudah lama mengenal tulisan, dan mulai mengembangkan rasio manusia. Masyarakat Yunani memiliki kepercayaan pagan politeis dengan dewa tertinggi Zeus, dewa langit, Poseidon, dewa laut, Hades, dewa dunia bawah. Yunani bercirikan arsitektur klasik di mana pemakaian pilar-pilar, ornamen, dan profil-profil yang muncul pada saat kerajaan Romawi atau Yunani kuno memiliki ukuran yang melebihi kebutuhan fungsinya, memiliki komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur. Fungsi arsitektur klasik terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, sebagai rumah tinggal, sebagai tempat peribadatan, dan sebagai balai kota. Kolom merupakan elemen arsitektural yang ditonjolkan sehingga ke depan di beberapa pois. Setiap kolom memiliki ciri khas masing-masing seperti Doric, Ionik, Korintian. Kolom tersebut dibangun menggunakan rasionalitas masyarakat Yunani dan kemudian dibangkitkan dalam sebuah aturan desain yang Golden Section dan Greek Order. Berikut adalah penjelasan dari Order Doric, Order Ionik, dan Order Korintian. Contoh dari bangunan zaman Yunani ialah Parthenon. Parthenon adalah kuil untuk Dewi Athena yang dibangun di puncak bukit tertinggi di kota Athena, yaitu di Akropolis, kota tinggi, pada zaman Perunggu Akhir, sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Akropolis merupakan tempat tinggal para raja, sekaligus merupakan tempat pertahanan terakhir jika kota Athena diserang. Setelah zaman kegelapan, kota Athena tidak lagi dipimpin oleh raja. Sebagai gantinya, mereka menerapkan oligarki. Dengan demikian, Akropolis tak lagi menjadi tempat kediaman raja. Alih-alih tempat ini menjadi tempat suci bagi Dewi Athena, dan orang-orang Athena membangun kuil untuknya di sana. Keunikan bangunan ini terletak pada barisan tiang-tiang besar yang menjadi ikon. Bangunan ini dikelilingi oleh barisan tiang. Setiap sisi memiliki jumlah yang berbeda. Ini karena struktur bangunan Parthenon yang berbentuk persegi panjang. Pada sisi utara dan selatan terdapat barisan tiang yang berjumlah 8 buah. Sementara pada sisi timur dan barat terdapat 17 tiang. Ancient Roma, abad ke-146 sebelum Masehi sampai 800 Masehi. Sekitar tahun 338 sebelum Masehi, Kritos ditaklukkan oleh Raja Philippos dari Makedonia, yang ketika itu menaklukkan banyak kota Yunani lainnya. Kritos tak lagi sekuat sebelumnya, namun kota ini tetaplah menjadi pelabuhan penting pada periode Helenistik. Setelah Romawi menaklukkan Yunani pada tahun 100-an sebelum Masehi, 100 tahun setelah penghancuran itu, yaitu pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar membangun kembali Korinthos sebagai kota Romawi. Romawi banyak membawa nilai-nilai Yunani ke dalam pemerintahannya, kepercayaannya, dan arsitekturnya. Dalam pengembangannya, arsitektur klasik Romawi mengembangkan order
dari Greek Order. Tipologi baru berupa Parthenon dengan tipologi denah lingkaran. Pergamon, lantai dasar ditinggikan. Teknik konstruksi baru seperti arch, vault, dome yang semua kebanyakan diterapkan dari arsitektur Mesopotamia serta menemukan material baru berupa batu bara. Salah satu arsitek zaman Romawi ialah aqueduct. Aqueduct adalah sistem saluran air atau kanal yang berfungsi mengantarkan atau menyalurkan air bersih. Kata aqueduct sendiri dapat mengacu pada semua sistem penyaluran air, termasuk ke dalam konteks modern seperti pipa dan saluran bawah tanah atau struktur water supply. Orang-orang Romawi membangun aqueduct untuk berbagai keperluan seperti irigasi, pertambangan, pemandian publik, sanitasi, fontana, dan keperluan domestik lainnya. Aqueduct mempunyai air untuk kebutuhan kota, dan erat kaitannya mengapa banyak ditemukan pemandian publik di kota Roma, karena memang aqueduct tidak dapat menyuplai air ke rumah-rumah, melainkan dipusatkan ke suatu tempat yaitu pemandian publik. Aqueduct dibangun di hampir seluruh daerah kekaisaran Romawi seperti Prancis. Aqueduct yang cukup terkenal adalah Pont du Gard di Spanyol, West Florence Aqueduct yang berada di Tarragona, Caesarea Maritima di Yunani, Plus Sukamaria di Turki, dan lainnya. Aqueduct mempunyai struktur domestik terpenting di kekaisaran Romawi pada masa itu. Romanische arsitektur abad ke-8 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Arsitektur Romanische adalah gaya arsitektur dari Eropa abad pertengahan, ditandai oleh pelengkung setengah lingkaran dan berkembang menjadi gaya arsitektur Gotik, ditandai dengan pelengkung berujung yang dimulai abad ke-12. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu berawalnya gaya Romanische dan pengusulan waktunya beragam mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Tetapi contoh-contohnya dapat ditemukan di seluruh penjuru Eropa sehingga menjadi arsitektur Romanische sebagai gaya arsitektur pan-Eropa pertama sejak arsitektur imperial Romawi. Penggabungan antara gaya Romawi kuno dengan Byzantium dan tradisi setempat, gaya arsitektur Romanische dikenal dengan bentuknya yang masif, tembok-tembok tebal, round arch, pilar kokoh, groin vault, menara-menara besar dan arkade yang dekoratif. Gotik arsitektur abad 12 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Gaya arsitektur Gotik muncul pada abad pertengahan. Gaya ini berevolusi dari arsitektur Romanische dan pada akhirnya diteruskan oleh arsitektur Renaissance. Gaya arsitektur ini muncul akibat kebosanan atas arsitektur pada masa abad pertengahan. Pada masa itu bangunannya diciptakan sangat terbatas dan bersifat fungsional. Beberapa bangunan Gotik, terutama gereja dan katedral, berhasil memberikan inspirasi kepada manusia dalam hal ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan, karena desainnya dibuat pada era Gotik sangat fenomenal. Berikut ini adalah ciri-ciri arsitektur Gotik. Renaissance arsitektur abad ke-14 Masehi sampai abad ke-17 Masehi. Arsitektur Renaissance adalah arsitektur pada periode antara awal abad ke-15 sampai awal abad ke-17 di wilayah Eropa. Ketika terjadi kelahiran kembali budaya klasik, terutama budaya Yunani kuno dan budaya Romawi kuno yang disebut Renaissance. Gaya ini pertama kali dikembangkan di Florence dengan Filippo Brunelleschi sebagai salah satu inovatornya. Gaya Renaissance dengan cepat menyebar ke kota Italia dan kota-kota lainnya seperti Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan tempat-tempat lainnya. Ciri utama gaya arsitektur ini adalah pengaruh gaya arsitektur Yunani dan Romawi kuno dengan penyesuaian tertentu, namun beberapa pakem klasik tetap dipertahankan. Elemen arsitektur berupa kolom, pilar, pediment, entablatures, lengkungan, dan kubah merupakan bentuk yang sering ditemui. Bentuk yang simetris dan sejajar tetap dominan, namun dengan skala yang lebih proporsional terhadap skala manusia. Perhitungan matematika seperti perbandingan dan pengulangan juga dapat dilihat dari penyusunan fasad bangunan.
harmoni antara manusia dan penciptanya. Arsitektur Renaissance memiliki karakter utama yaitu simetris dan proporsional. Pada artista melihat keseimbangan sebagai sesuatu yang indah, bahkan hingga detail bangunan. Mereka berharap karya yang mereka ciptakan merupakan penggambaran dunia yang juga indah, baik secara emosi ataupun visual. Karya dan tulisnya dari Vitruvius juga mengambil peran penting dalam bentuk dan karakteristik arsitektur Renaissance. Barok arsitektur abad ke-14 Masehi sampai abad ke-17 Masehi. Tidak diketahui secara pasti dari mana asal kata barok, namun diperkirakan berasal dari bahasa Spanyol barroco dan bahasa Portugis barroco yang berarti permata dan bentuk tak beraturan. Barok merupakan istilah untuk mengkategorikan perkembangan peradaban manusia dalam sebuah era yang terjadi di Eropa. Karya-karya seni yang tercipta pada zaman barok juga merupakan cerminan keadaan zaman tersebut, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang tentunya berbeda dengan corak seni pada zaman-zaman sebelumnya. Corak seni barok mengandung unsur tekanan yang kuat, kekuatan emosi, dan sesuatu yang elegan, dan sense of movement. Arsitektur barok memulai perkembangan pada abad ke-17 awal di Italia yang muncul akibat perkembangan gereja Katolik yang membuat gerakan untuk melawan perkembangan Protestanisme dan lebih menyebarluaskan gereja Katolik, yang juga diaplikasikan pada bentuk seni pada gereja. Arsitektur, patung, lukisan, dan musik digabungkan dengan cara baru yang teatrikal untuk menekan ajaran Katolik sehingga membuat penyampaian pesan lebih atraktif dan menarik. Selain di gereja, gaya arsitektur barok juga kerap diaplikasikan pada bangunan-bangunan istana. Berikut ini ialah ciri-ciri arsitektur barok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, matur nuwun dan